pagi, bagaimana kabarnya Bu Nana hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Tapi sebelumnya maaf mengganggu waktunya Pak Dapi nih. Sebetulnya saya ingin meminta bantuan coaching dari Bapak Dapi. Wah, tentu saja Bu, saya senang bisa membantu. Kira-kira Bu Nana, apa yang ingin Bu Nana capai dari percakapan kita ini? Iya, saya berharap dapat menemukan jalan keluar untuk masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Mungkin setelah berbagi dengan Bapak, saya akan lebih jelas mengenai langkah yang sebaiknya saya ambil. Kalau begitu Bu, kita langsung saja Bu Nana ke sesi tanya jawab kali ini. Iya, Pak Dapi, saya siap nih. Baik Bu Nana, sebelum kita mulai, saya mau bertanya nih Bu Nana, bagaimana perasaan Bu Nana menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bu Nana diskusikan atau fokuskan? Iya, sejujurnya Pak, saya merasa sedikit cemas nih. Ini baru pertama kalinya saya mengajar di kelas 6. Dan tantangan terbesar saya adalah mengajarkan pelajaran matematika di kelas ini. Sebelumnya saya selalu mengajar di kelas 2 atau di kelas rendah yang materinya lebih sederhana, Pak. Begitu. Saya memahami perasaan Bu Nana. Pindah dari kelas 2 ke kelas 6 itu pasti membawa tantangan tersendiri ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mengeksplorasi solusi bersama ya Bu Nana. Iya, terima kasih Pak Dapi. Saya berharap sesi ini bisa membantu saya menemukan cara yang lebih efektif untuk mengajar matematika di kelas 6. Baik, mari kita mulai. Kira-kira Bu Nana, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin menemukan cara yang tepat agar siswa kelas 6 bisa mudah memahami materi matematika yang saya ajarkan. Wah, bagus sekali tuh Bu. Lalu, apa kira-kira Bu Nana definisi dari keberhasilan yang Ibu harapkan? Saya ingin siswa lebih aktif saat pelajaran matematika dan mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik tanpa kebingungan, Pak. Sangat baik. Kira-kira Bu Nana, apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan dari sesi ini? Iya, yang ukuran keberhasilan yang saya harapkan yaitu saya ingin melihat peningkatan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal matematika, terutama dalam topik yang sulit ya Pak ya, seperti misalnya pecahan dan bilangan desimal, seperti itu Pak. Oke Bu, nah sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Nana. Bu Nana, apa yang membuat Bu Nana merasa kesulitan dalam mengajarkan matematika di kelas 6 Bu Nana? Iya, jadi saya tuh Pak ya merasa materi kelas 6 ini lebih kompleks daripada yang ada di kelas 2. Nah, selain itu kan juga siswa kelas 6 itu mereka lebih kritis. Nah, dan saya merasa sulit untuk menjelaskan konsep-konsep yang lebih abstrak seperti pecahan dan desimal, Pak. Begitu ya. Bisa Ibu ceritakan lebih detail Bu Nana bagaimana perasaan itu muncul? Iya, jadi saya itu takut tidak bisa menjelaskan materi dengan baik, Pak. Sehingga siswa saya nantinya jadi bingung. Kadang saya merasa siswa itu menganggap saya kurang kompeten karena saya sendiri belum terbiasa dengan materi kelas 6, Pak. Saya paham Bu Nana, itu memang tantangan yang besar. Dan bagaimana Ibu biasanya mengatasi situasi tersebut? Jadi saya mencoba menggunakan beberapa metode dari kelas 2, seperti menggunakan gambar. Nah, tetapi di kelas 6 metode itu kurang efektif, Pak. Saya merasa perlu pendekatan yang lebih berbeda lah. Begitu ya. Mari kita bersama-sama cari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Bu. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan?
Ya, saya itu ingin merasa lebih percaya diri dalam mengajarkan matematika dan bisa membuat siswa lebih antusias dengan materi yang saya sampaikan, Pak. Baik, sekarang kita masuk ke rencana aksi ya Bu, merancang rencana aksi. Kira-kira Bu Nana, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan untuk mengajar matematika di kelas 6 lebih efektif? Ya, saya sepertinya akan mencoba mempelajari metode pengajaran matematika yang lebih sesuai untuk kelas 6. Dan mungkin untuk mengetahuinya ini kan saya perlu berdiskusi dengan rekan guru yang sudah berpengalaman mengajar di kelas 6, Pak. Baik, bagus tuh Bu. Kira-kira Bu Nana, adakah prioritas yang Ibu tetapkan dalam rencana tersebut? Kalau prioritas, tentunya saya ingin mempelajari metode pengajaran yang baru, juga bisa mendapatkan masukan dari guru-guru lain, Pak. Itu strategi yang baik Bu Nana. Lalu nih Bu Nana, bagaimana Bu Nana akan mencari referensi atau metode pengajaran matematika yang baru? Untuk hal ini, saya akan mencari materi online dan bertanya kepada guru yang ada di sekolah. Jadi, saya juga ingin mencoba membuat pelajaran lebih interaktif dengan misalnya menggunakan contoh sehari-hari dari hal yang dekat dengan siswa gitu, Pak. Mungkin seperti memakai alat peraga atau gambar agar konsepnya tuh lebih mudah dipahami. Apalagi ya, mungkin bisa dengan latihan soal ya, dimulai dari yang mudah, baru nanti bertahap ke soal yang lebih sulit. Nah, kemudian nanti saya ajak mereka belajar berkelompok atau mungkin pakai permainan matematika supaya mereka itu lebih semangat belajar gitu, Pak. Oke, itu yang bagus Bu Nana. Bu Nana, rencana aksi yang jelas dan terstruktur akan sangat membantu Ibu dalam mengatasi tantangan ini. Baik, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu Nana. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah kita susun tadi? Oke, komitmen saya itu saya akan berkomitmen untuk mulai mencari referensi dan berdiskusi dengan rekan saya sesama guru. Saya juga akan mencoba pendekatan interaktif dalam waktu 1 minggu ke depan, Pak. Luar biasa itu Bu Nana. Siapa yang dapat bantu Bu Nana dalam mencapai komitmen ini Bu? Sepertinya saya akan meminta bantuan dari guru senior dan rekan kerja di sekolah untuk memberikan saran, juga evaluasi setelah saya mencoba metode baru di kelas. Baik, bagaimana Bu Nana rencana Ibu untuk menindaklanjuti hasil coaching kita ini? Ya, tentunya saya akan terus mengevaluasi cara saya mengajar ya Pak ya, dengan berdiskusi bersama rekan guru, mencari feedback dari siswa, semuanya tuh mengenai metode yang saya gunakan. Saya juga akan mencatat progres siswa dalam memahami materi matematika, Pak. Wah, luar biasa itu Bu Nana. Saya komitmen yang kuat dari Ibu Nana. Sebagai langkah terakhir nih Bu Nana, kapan Bu Nana berencana mulai menerapkan semua yang kita diskusikan hari ini? Ya, saya akan mulai minggu depan, Pak Dapi. Saya ingin langsung mencoba metode baru ini di kelas. Bagus sekali tuh Bu Nana. Saya percaya dengan ketekunan dan dedikasi Ibu. Tujuan yang diinginkan mudah-mudahan akan tercapai. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika Ibu butuh bantuan lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Dapi. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri sekarang. Baik, sama-sama Bu Nana. Senang melihat perkembangan yang luar biasa dari sesi kita ini. Semoga sukses untuk mengajar di kelas 6 dan kita akan bertemu lagi untuk hasil dan perkembangan lanjut.
ke tahap refleksi ya Bu Nana ya. Iya, oke Pak. Saya akan tetap berusaha dan semangat juga nih. Baik, sebentar ya Bu. Iya. Ya, baik Bu Nana, kita masuk ke tahap refleksi diri latihan coaching kali ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan mohon dijawab ya Bu Nana ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama ini Bu Nana, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Iya, sebagai coach, saya merasa suasana selama percakapan kita tadi sangat nyaman, sehingga saya lebih terbuka untuk berbagi tantangan yang saya hadapi. Pertanyaan yang Bapak berikan sebagai coach juga membantu saya melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sehingga saya bisa merenungkan apa sebenarnya yang saya butuhkan. Baik, pertanyaan berikutnya nih Bu Nana, apa yang masih perlu Bu Nana perbaiki ataupun Bu Nana tingkatkan? Iya, untuk hal ini mungkin saya perlu lebih jujur Pak ya, dan terbuka sejak awal mengenai kesulitan yang saya hadapi, agar percakapan kita ini bisa lebih terfokus pada solusi. Kadang saya merasa sedikit terhambat Pak dalam menyampaikan pikiran secara langsung. Jadi dalam hal ini saya perlu lebih percaya diri dalam berbicara. Berikutnya nih Bu Nana, apa yang Bu Nana lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, sebelum sesi dimulai, saya biasanya mencoba dengan menenangkan diri dan mencoba berpikir positif dan bersiap menyiapkan hati untuk menerima masukan dari coach. Sedangkan pada saat melakukan coaching, saya mencoba untuk lebih fokus saat mendengarkan pertanyaan dari coach dan berusaha jujur dalam menjawabnya. Itu Pak. Baik, pertanyaan keempat nih Bu Nana, apa yang akan Bu Nana lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya akan mencoba lebih terbuka dan jujur mengenai tantangan yang saya hadapi sejak awal, agar proses coaching bisa lebih mendalam dan solusinya itu lebih tepat. Selain itu, saya juga akan lebih aktif menggali pemikiran dan perasaan saya selama sesi, dan tidak terlalu takut ya untuk membuat kesalahan dalam mengungkapkan pendapat saya. Nah, sekarang setelah melakukan sesi coaching tadi, saya mau Ibu menyampaikan hasil refleksi Bu Nana mengenai apa yang sudah kita lakukan tadi. Ya, melalui dari sesi coaching ini, saya merasa lebih percaya diri dan dalam memahami permasalahan yang saya hadapi ya Pak ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadinya diajukan oleh coach, saya mulai memahami apa sebenarnya yang menjadi kendala saya. Sesi ini juga membantu saya menyadari bahwa saya bisa menemukan solusinya sendiri. Hanya saja saya perlu diarahkan dengan tepat. Jadi saya merasa senang bisa memiliki ruang yang aman untuk berbagi, tetapi tanpa merasa dihakimi. Baik, yang terakhir Bu Nana, saya mau minta umpan balik dari Bu Nana sebagai coaching. Kira-kira apa yang Bu Nana rasakan pada saat di coaching tadi? Iya, saat di coaching tadi ya Pak ya, saya merasa lega karena melalui percakapan coaching ini saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas, terutama tentang kesulitan pelajaran matematika tadi. Jadi saya bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak. Sesi kita sudah berakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Bu Nana bisa menerapkan apa yang saya dapat Bu Nana katakan, mulai dari solusi kita menerapkannya di kelas 1 nanti. Iya. Semoga sukses Bu Nana. Sampai jumpa di sesi berikutnya.
Ya, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Sampai jumpa lagi. Semoga Waalaikumsalam Pak Dapi. Pak Dapi, Assalamualaikum Pak. Apa kabar nih Pak Dapi? Waalaikumsalam Bu Nana. Alhamdulillah saya hari ini sehat walafiat. Hanya saja Bu Nana, saya memiliki problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu nih Pak Dapi dengan problemnya itu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nih nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Setelah saya ceritakan sama Bu Nana, saya berharap saya bisa dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa nih Pak? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di kelas saya itu dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan Bu, tugas yang dikerjakan pun jarang dikerjakan. Itu yang buat saya kadang-kadang merasa sedikit pusing dengan menghadapinya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Pak Dapi bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajarnya, Pak ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri nih penyebab dari masalah itu tuh, Pak? Sudah sih Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Pak Dapi tadi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Pak? Nah, jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena mungkin teks yang disajikan terlalu panjang sehingga membuatnya itu malas membaca dan mengikuti pelajaran yang saya lakukan. Jadi begitu Bu, berdasarkan pengamatan saya. Oke. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang Pak Dapi harapkan pada murid tersebut nih Pak? Saya tentunya mengharapkan murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran yang saya lakukan dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Bu. Oke, kalau begitu kira-kira apakah ada yang bisa Pak Dapi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, sepertinya saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik nih Bu, sehingga anak saya tadi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, kemungkinan hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Kemudian saya harus memperbanyak ice breaking saya rasa dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa saya berminat untuk belajar bersama saya. Oke, baik Pak. Kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Ada Bu. Nah, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa saya melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Saya rasa hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran yang saya lakukan tadi berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, luar biasa sekali itu Pak. Saya rasa metode itu bisa Bapak lakukan di kelas. Bisa dicoba lagi juga nih. Tapi nih, jika kita rating ya dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Dapi seberapa tingkat keberhasilan metode itu tuh untuk menarik minat belajar murid? Baik Bu, kalau saya berikan peringkat nih ya Bu ya, menurut saya itu antara 8 ataupun 9 Bu.
Oke, di antara 8 atau 9 ya. Selanjutnya nih, apa saja rencana yang akan Pak Dapi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya rasa yang akan saya lakukan itu saya harus segera menerapkan metode pembelajaran bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi. Kemudian saya rasa harus mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai pendidik. Oke, baik. Hal itu bagus sekali, Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Dapi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut nih, Pak? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid ataupun orang tua siswa. Mhm. Kira-kira berapa waktunya ini lamanya itu dalam Bapak memenuhi atau membutuhkan kegiatan ini untuk melakukannya, Pak? Baik, sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu, karena hal ini akan saya secepat mungkin saya lakukan dan mungkin pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena kan kita tahu tidak ada proses yang instan ya Bu ya. Seperti itu. Iya, betul Pak Dapi. Nah, kapan Bapak bisa mulai rencana ini tuh bisa Bapak laksanakan? Wah, sepertinya sifatnya nih Bu akan saya terapkan agar murid saya itu mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik Bu. Oke, kemudian nih Pak Dapi, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga nantinya kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Wah, sangat mengagumkan sekali itu Pak. Baiklah Pak Dapi, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau dukungan nih ya Bu, di sekolah saya dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari diri saya sendiri yang harus konsisten dalam menjalin semua. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kira-kira nih, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi? Baik, perasaan saya Bu ya, Masya Allah lega dan senang sekali Bu. Rasanya saya rasa saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Pak. Tapi kira-kira nih apa ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Saya rasa cukup Bu, terima kasih sudah banyak meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Nana. Ya, saya senang nih bisa dengarkan cerita Bapak sama-sama Pak. Semoga kita bisa saling berbagi Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Nana. Iya. Baik Pak Dapi, selanjutnya kita akan melakukan refleksi diri latihan coaching ya Pak ya. Di sini Ya, Bu. saya memiliki beberapa pertanyaan yang bisa diterima ya Pak ya. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi Pak? Oke Bu, yang sudah berjalan dengan baik, saya rasa saya dapat fokus mendengarkan Ibu sebagai coach saya sehingga saya bisa leluasa dan dapat bersikap terbuka. Kemudian Ibu juga telah memandu percakapan coaching kita hari ini
berdasarkan alur cerita. Yang ketiga, Ibu sebagai coach dapat menggali potensi yang saya miliki dan mengarahkan saya untuk menggali ide-ide pemecahan masalah. Seperti itu, Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak? Saya rasa ya Bu, hal yang perlu ditingkatkan itu saya perlu banyak latihan lagi nih Bu, untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa. Karena dengan kompetensi ini, saya rasa saya harus bisa lebih fokus mendengarkan orang ketika berbicara, dan saya bisa presence dengan kehadiran penuh, supaya apa yang kita lakukan saat ini bisa berjalan dengan baik dengan fokusan diri saya. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya nih, yang ketiga ya Pak ya. Apa yang Pak Dapi lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Pak? Baik Bu, agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya melakukan yang pertama memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, dan membuat diri saya nyaman atau rileks untuk berbicara. Kemudian saya juga mencatat poin-poin penting dalam percakapan yang saya lakukan tadi bersama Ibu mengenai solusi apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya harus fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon yang disampaikan oleh Ibu. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya rasa ya Bu, yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya harus menetapkan tujuan yang jelas. Nah, di sini saya harus menentukan apa yang ingin saya capai dari proses coaching ini, bisa berupa peningkatan keterampilan, pengembangan diri, kemudian pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, saya lebih harus bersikap terbuka dan jujur. Nah, di sini saya akan berusaha agar tidak ragu untuk berbagi kekhawatiran, tantangan, dan harapan saya dengan coach, yaitu Ibu ya, di sini sebagai coach saya, dan keterbukaan akan memfasilitasi proses belajar yang lebih baik. Yang ketiga, saya harus lebih aktif mendengarkan. Saya harus menerapkan keterampilan mendengarkan aktif dan fokus pada apa yang dikatakan Ibu maupun coach yang lainnya pada saat sesi coaching yang lain, dan mencoba untuk memahami perspektifnya. Nah, yang berikutnya adalah harus lebih sering melakukan refleksi diri nih Bu. Saya harus meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah saya pelajari setelah setiap sesi coaching, terus bertanya pada diri sendiri bagaimana saya dapat menerapkan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, saya rasa Bu ya, saya harus lebih belajar dari pengalaman, karena setiap pengalaman baik positif maupun negatif adalah kesempatan untuk belajar. Saya akan ambil pelajaran dari situasi yang saya hadapi. Oke, iya betul sekali itu Pak. Baik, yang selanjutnya nih, bisa melalui sesi coaching tadi, bisakah Bapak sampaikan hasil refleksi dari Bapak? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Berdasarkan hasil refleksi tadi, hal yang sudah saya praktekkan dalam penerapan coaching kali ini, saya merasa bisa berusaha untuk berpikir secara kritis untuk menemukan solusi dari apa yang coach sampaikan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bisa menemukan pemecahan masalah. Saya juga dapat fokus pada Ibu sebagai coach saya, sehingga saya leluasa dan dapat bersikap terbuka. Itu. Iya, oke. Kemudian nih yang terakhir ya Pak, saya ingin meminta umpan balik dari Bapak Dapi sebagai coach. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apa yang Bapak dapatkan ada saat di coaching? Baik. Gambar Ibu putus-putus Bu. Waduh, ulang kah? Ulang dari umpan balik. Coba tes dulu, tes. Tes.
Satu, dua, Su- tiga. suaranya jelas, cuman gambarnya nge-lag. Apa dari saya ya? Diulun aman aja nah. Pian aman, ulun aman. Ya, Kak. Ayo lo, mau mati lampunya jangan udah. Berarti sinyal saya ini. Bentar lagi nih Bu mati lampu. Bu. Oke. Aduh, Waduh, 20 menit lagi. Oke, lanjutlah Bu. Coba Pian matiin kamera, terus hidupin lagi. Nah, hidupin lagi. Ya, halo. sudah. Halo? Gimana Pak? Udah aman. Terakhir ya. Berarti umpan balik ya. Baik, yang terakhir ini ada saya mau meminta umpan balik dari Pak Dapi sebagai coach. Pertanyaannya, apa yang Pak Dapi rasakan pada saat di coaching? Baik Bu. Selama sesi coaching ini saya merasa benar-benar didengarkan dan dimengerti ya Bu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan membuat saya bisa melihat masalah saya dari sudut pandang yang baru dan untuk saya menemukan solusi sendiri. Setelah sesi ini saya merasa lebih percaya diri dan senang bisa berbagi tanpa merasa dihakimi ataupun tekan. Ini memberi saya dorongan untuk berkembang dan terus berkembang. Oke, terima kasih ya Pak ya atas tanggapannya. Itu tadi hasil refleksi diri latihan coaching kita hari ini. Oke. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih juga atas coachingnya hari ini. Semoga nanti saya bisa menerapkan apa solusi yang sudah saya temukan dan saya menerapkannya bisa di sekolah saya. Terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.